Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Gita. Kali ini Miss Gita akan membahas 3 materi sekaligus yang ada di tema 7 subtema 3 pembelajaran 5 di kelas 5 semester 2. Apa saja yang akan kita pelajari? Simak baik-baik ya. Berikut adalah materi pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu tentang surat undangan tidak resmi. Yang kedua adalah SBDP tentang seni lukis daerah. Dan mata pelajaran yang ketiga adalah IPA, yaitu tentang peristiwa pengembunan. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Ayo kita mulai pembelajarannya mulai dari yang bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar kembali tentang surat undangan tidak resmi. Masih ingatkah kalian apa itu surat undangan tidak resmi? Ya, betul sekali. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditunjukkan kepada perorangan, dan untuk kepentingan perorangan. Contohnya, dari surat undangan tidak resmi antara lain, ada undangan ulang tahun, undangan kerja bakti, undangan syukuran, ada juga undangan perlombaan olahraga, dan undangan pertunjukan kesenian. Terus, apa sih ciri-ciri dari surat undangan tidak resmi? Nah, berikut adalah ciri-cirinya dari undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku dan digunakan untuk keperluan tidak resmi. Berikut adalah contoh-contohnya, kalian bisa melihat langsung ya. Yang pertama adalah surat undangan. Nah, berikut adalah contohnya. Kemudian yang kedua adalah contoh dari surat undangan pentas seni. Bagaimana? Sudah mendapatkan gambaran? Sudah tahu kan sekarang undangan tidak resmi itu seperti apa bentuknya? Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Yap, kita masuk ke materi pembelajaran yang kedua, yaitu tentang SBDP, Seni Lukis Daerah. Ada yang masih ingat apa sih itu seni lukis daerah? Ya, betul sekali. Seni lukis daerah adalah seni menggambar objek-objek yang berupa pemandangan alam, tumbuhan, hewan, manusia, ataupun benda. Kalian tahu tidak bahwa keterampilan menulis surat undangan dan melukis dapat dipadukan loh? Jika keduanya dipadukan, akan menjadi sebuah karya yang indah dan juga menarik. Perpaduan keterampilan ini membutuhkan kreativitas dan ketekunan yang baik. Nah, berikut adalah contohnya. Di dalam contoh ada surat undangan tentang pentas seni dan perpisahan kelas 6 yang diadakan oleh SD Tunas Harapan Bangsa. Untuk waktu dan juga tanggal serta hari kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu 7 Maret 2020. Sedangkan waktu jam 8 pagi sampai dengan selesai dan bertempat di Aula SD Tunas Harapan Bangsa. Bagaimana? Sudah jelas sekarang perpaduan dua keterampilan sekaligus, yaitu keterampilan menulis surat undangan dan juga keterampilan dalam melukis. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran yang terakhir, yaitu ada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang peristiwa pengembunan. Masih ingat kalian apa sih itu peristiwa pengembunan? Peristiwa pengembunan adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya banyak sekali kita bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa contohnya. Ini dia. Yang pertama adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di sekitar gelas yang berisi es. Nah, gelasnya akan ada banyak titik-titik air di sekitaran gelas. Kemudian ada juga kaca mobil bagian dalam yang basah saat mobil kehujanan. Tidak hanya dua peristiwa ini saja loh, masih banyak peristiwa yang menunjukkan peristiwa pengembunan. Ya, ada titik-titik embun di dedaunan pada pagi hari. Ada juga titik-titik air pada tutup panci saat memasak makanan yang berkuah. Dan masih banyak lagi.
Nah, bagaimana sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss kita? Sudah paham? Ayo kita ingat kembali ya apa yang sudah Miss kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, di dalam bahasa Indonesia, kita membahas tentang surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi ini ialah surat yang mengatasnamakan perorangan, ditunjukkan kepada perorangan, dan untuk kepentingan perorangan. Contohnya banyak sekali. Tadi ada surat undangan ulang tahun, surat syukuran, ada surat undangan kerja bakti, surat undangan olahraga, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri dari surat undangan tidak resmi yaitu menggunakan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari atau bahasa tidak baku. Kemudian, di mata pelajaran yang kedua, yaitu di SBDP, kita membahas tentang seni lukis daerah. Seni lukis yang menggambarkan objek-objek yang berupa pemandangan alam, tumbuhan, hewan, manusia, ataupun benda. Nah, dalam keterampilan menulis surat undangan tidak resmi dapat dipadukan juga dengan keterampilan melukis, sehingga akan menjadi karya seni yang lebih indah dan juga menarik. Nah, ketiga, pada mata pelajaran IPA, kita belajar tentang peristiwa pengembunan, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa pengembunan, ada beberapa contohnya. Yang pertama ada kaca mobil bagian dalam yang basah saat mobil kehujanan, ada juga titik-titik embun di dedaunan pada pagi hari, dan juga titik-titik air pada tutup panci saat memasak masakan yang berkuah. Bagaimana, sudah ingat semuanya? Oke, sekarang waktunya kalian untuk mencoba melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, Miss kita akan memadukan antara pembelajaran bahasa Indonesia dan juga SBDP, yaitu dengan membuat surat undangan tidak resmi yang dipadukan seni lukis atau gambar. Berikut Miss kita cantumkan contohnya buat kalian. Nah, ini dia contohnya. Di sini ada surat undangan pentas seni tarian daerah yang dipadukan oleh gambar yang menarik seperti ini. Kalian boleh membuat yang beda dengan contoh yang sudah Miss kita berikan ya. Kalian boleh buat surat undangan ulang tahun, boleh membuat surat undangan syukuran, boleh membuat surat undangan kerja bakti atau yang lainnya. Untuk pembelajaran IPA, kalian bisa melakukan percobaan berikut ini. Nah, kalian siapkan dulu alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya yang pertama adalah es batu. Kemudian yang kedua adalah gelas kaca. Cara kerjanya, pertama, siapkan alat dan bahannya. Kalau sudah, masukkan es batu ke dalam gelas. Kemudian lakukan pengamatan dan catatlah perubahan yang terjadi pada es batu dan gelas tersebut selama percobaan berlangsung. Kalian bisa melengkapi tabel pengamatan berikut ini. Nah, di situ sudah ada waktu dan juga perubahan yang terjadi. Dalam waktu 1 menit, kalian lihat apa yang terjadi pada es batu dan juga gelasnya. Kemudian lakukan juga pengamatan di menit ke-5, ke-10, dan juga menit ke-15. Pasti dalam setiap menitnya akan ada perubahan yang berbeda pada es batu dan juga gelasnya. Setelah kalian melengkapi tabel, kalian bisa menuliskan kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Miss kita ucapkan terima kasih sekali karena kalian sudah mendengarkan video pembelajarannya dari awal sampai dengan akhir. Selamat mengerjakan kinerja yang sudah Miss kita siapkan buat kalian. Kalian juga bisa
melakukan kegiatan ini bersama dengan keluarga kalian di rumah. Jaga kesehatan kalian selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.